Ah, ya kan? Maka DPR yang mengawasi rakyat. Karena kita ini tidak ada biaya untuk ke MK itu, ya. Tadi apakah itu perlu biaya? Sebenarnya enggak. Penataan MK itu gratis. Baik itu masyarakat kecil, baik itu masyarakat itu siapapun itu gratis. Akan tetapi ada biaya. Tapi Nah, kalau untuk memasukkan gugatan ke MK itu adalah gratis. Ya. Karena MK ini fasilitas negara yang disediakan oleh negara untuk masyarakat. makanya kan kadang-kadang di masyarakat itu hukum adalah tumpul ke bawah, tajam ke atas. Akan tetapi sebenarnya hukum itu sebenarnya berlaku bagi siapapun. Ya. Ketika orang itu melakukan kesalahan, tidak mungkin kabel dihukum. Asalkan bisa. Perusahaan pembiayaan atau debt collector tidak boleh mengeksekusi. Penyitaan ya, pengambil Ya. punit. Mengeksekusi aja tidak boleh, apalagi merampas. Itu pidananya jelas, Bang. Bahkan ada juga oknum dari pihak sekolah itu ada tidak memphk suatu memphk guru yang sudah mengajar puluhan tahun bahkan hampir 13 tahun hingga dibayar haknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pojok Banua. Kita ketemu lagi di Ngobrol Depan Balai Kota. Bersama saya Andi Artian, dan senang sekali hari ini kami kembali bisa menyapa Sobat Pojok Banua. Dan hari ini kita ngobrolin yang lumayan sedikit berat sebenarnya, tapi ini adalah satu hal yang sebenarnya perlu diketahui oleh masyarakat, berkaitan dengan hukum dan berbagai macam seluk-beluknya. Ya, ini berkaitan dengan kasus yang sedang ramai di Banjarbaru, yaitu pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kemarin ada satu demonstran, salah satunya yang mengungkapkan bahwa untuk mengajukan gugatan ke MK ini perlu biaya untuk masyarakat. Nah, biaya ini berkaitan dengan apa? Hari ini kita sudah kedatangan tamu bersama PBH Gana Keadilan Pramudita. Di samping saya ada Bang Yanto Sarjana Hukum dan Bang Satrio Sarjana Hukum yang Ya, siap. pengen ngobrol, kita bahas tentang hal ini gitu ya. Ya, Dan siap. terima kasih sudah datang abang-abang. Ya siap, sama-sama ya. Terima kasih Bang. Ya siap. Kita di depan Balai Kota, ngobrol depan Balai Kota hari ini. Nah, ini terkait itu, Bang Yanto dan Bang Satrio. Kemarin kan juga ada satu demonstran yang mengatakan bahwa untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi ini perlu biaya. Jadi ini yang sebenarnya mungkin ada distorsi di masyarakat. Ini biaya buat apa sih gitu? Kayak gitu. Apakah kita harus lapor ke sana, harus bayar begitu untuk kasus gitu ya kan? Banyak masyarakat yang awam masalah hukum. Silakan. Ya siap. Terima kasih kepada Abang dari media ya kan sudah menyampaikan, memaparkan yang mana pada sebelum ulun menjawab apakah gugatan permohonan itu ke MK itu bayar atau enggak. Nah, itu seperti saya jelaskan dulu, MK itu apa sih? MK itu adalah lembaga negara yang fungsinya apa? Fungsinya itu adalah untuk mengawal konstitusi. Mengawal konstitusi di sini kan atau perselisihan hasil pemungutan suara, artinya MK yang memutuskan. Nah, di sini tugasnya apa? Tugas MK itu adalah pasal 24 ayat 1 dan 2 itu adalah mengatakan itu salah satunya adalah memutuskan hasil pemilihan suara atau pemilihan umum, baik itu wali kota, baik itu gubernur ataupun sebagainya. Bahasanya itu untuk perselisihannya. Nah, yang memutuskannya. Nah, apakah di sini pertanyaan dari abang dari media tadi, apakah itu perlu biaya? Sebenarnya enggak. Penataan MK itu gratis. Baik itu masyarakat kecil, baik itu masyarakat itu siapapun itu gratis. Akan tetapi ada biaya, tapi ada tapinya. Biaya untuk yang para pihak. Misalkan si yang mendaftar permohonan tentu perlu tiket kalau di kelas Kalimantan Selatan nih. Perlu tiket. Atau misalkan perlu bukti-bukti juga. Ini kan yang disengketakannya apa sih gitu loh. Yang disengketakan misalkan penetapan KPO misalkan kan. Tentu ada bukti-buktinya. Tentu yang ditampilkan itu yang perlu biaya. Untuk melalui gugatannya itu gratis. Karena lembaga di awal tadi kan saya katakan itu lembaga negara. Lembaga negara itu otomatis semua itu pasti ditanggung oleh negara. Nah gitu Pak. Jadi simpulannya pengajuan gugatannya sebenarnya gratis. Gratis. Lalu biayanya untuk apa nih? Nah, kemarin itu kan juga disebutkan bahwa para penuntut atau yang pengen mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi ini mengatakan bahwa kita perlu biaya untuk ke sana. Jadi biayanya untuk apa? Bisa Bang Satrio mungkin?
mungkin perlu saya sampaikan untuk biaya. Apa sih biayanya? Biayanya itu biasanya kan kita yang di daerah perlu operasional ke sana. Operasionalnya apa sih? Yaitu yang tiket pesawat dan lain sebagainya. Setelah itu pemberkasan untuk pengajuan gugatan itu kan perlu difotokopi atau di print. Mungkin lebih biaya ke operasional saja. Ya, kalau untuk memasukkan gugatan ke MK itu adalah gratis. Karena MK ini adalah fasilitas negara yang disediakan oleh negara untuk masyarakat. Jadi pengajuan gugatannya tidak ada biaya, tapi biayanya untuk administrasi. Administrasi operasional. Fotokopi, itu fotokopi, ya kan, print dan sebagainya. Akomodasi, begitu ya. Jadi itu yang diperlukan biayanya. Itu yang dan diperlukan. itu tidak sedikit misalnya. Dan itu tidak sedikit, Nah, betul. Jadi kadang kita juga pengajuan gugatan ke MK ini juga bukan hanya berkaitan dengan pilkada sebenarnya. Betul. Misalnya ada masyarakat yang ingin menggugat satu undang-undang ya, dari betul. pemerintah yang dianggap merugikan. Ya, bertentangan misalnya. Boleh ya? Ya, betul, boleh dibolehkan. Nah, itu dasar hukumnya apa nih? Ya sebenarnya gini, izin menambahkan juga aja Bang Dito mengenai biaya tadi. Sebenarnya kan yang mahal biayanya itu biasanya ada keterangan ahli juga. Nah, keterangan ahli itu biasanya selain yang tiket pesawat, habis itu saksi yang untuk yang dipermasalahkan itu di kecamatan mana sih? Nah, sehingga kan untuk mengundang saksi itu tersebut itu ke Jakarta diminta keterangan di situ dengan biaya juga. Nah, biasanya kalau untuk MK ini misalnya ada permasalahan, misalkan kalau MK ini kan mengundang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang diujinya itu. Misalnya ada pertentangan misalkan di situ, maka yang menguji itu adalah Mahkamah Konstitusi tugasnya gitu Bang. Ya. Tapi biasanya jarang aja sih, biasanya kalau yang terbaru sih nggak ada biasanya, tapi jarang tuh ada terjadi biasanya gitu. Nah, untuk mendatangkan saksi gitu ya, saya juga belum pernah menjalani masa persidangan baik di MK maupun di mana saja. Saksi itu boleh nggak sih dibayar? Disediakan biaya transport atau apa, ibaratnya terima fee begitu ya? Karena untuk keberangkatan, misalnya ini karena kasusnya MK gitu ya, harus berangkat ke Jakarta, jadi disediakan biaya transport, biaya akomodasi, juga biaya mungkin makan, gitu. Ibaratnya dapat fee, itu boleh tidak? Saksinya dibayar ya. Sebenarnya gini, kalau untuk dibayar sebenarnya kan itu kan cuma biaya dari transport aja. Kalau P-nya sih nggak ada P-nya. Biasanya itu ya, yang penting kan biaya dia berangkat. Misalkan kalau dia perlu makan kan, pasti tiket kan. Apalagi kadang-kadang yang kita lihat yang terjadi di masyarakat itu, misalkan kalau untuk persidangan itu kadang-kadang jarang masyarakat itu yang, mohon maaf bahasanya tuh yang bahasanya tuh bukan ekonomi yang ke atas bahasanya. Jadi kan itu perlu bantuan juga bahasanya itu. Tapi diminta keterangan oleh majelis hakim itu tuh perlu keterangannya di persidangan. Nah, disitulah ada namanya situ biayanya, biaya untuk yang tiket makan tadi itu. Nah, tapi untuk EP-nya itu nggak ada. Nah, mungkin ke Bang Satrio, mekanisme ya, ini kadang masyarakat kecil juga untuk mendapatkan biaya tersebut lumayan susah ya. Karena faktor ekonomi segala macam. Nah, ketika ingin mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, mungkin prosedurnya apa yang harus ditempuh oleh masyarakat gitu? Mulai dari menghubungi pengacara misalnya kan, permintaan bantuan hukum, lalu kemudian untuk biayanya bagaimana? Apakah bisa donasi begitu? Ya, mungkin kalau untuk masyarakat banyak bisa untuk menghubungi pengacara dulu. Nah, mengenai biaya, kemungkinan kalau jumlah masyarakatnya ini lebih dari 5 contoh, itu bisa donasi. Itu bisa donasi kita lakukan untuk biaya akomodasi dan segala macam. Nah, karena kalau untuk gugatan satu orang, satu pihak saja menggugat, pasti biayanya sangat besar. Jadi harus menggunakan yang donasi itu tadi. Jadi ada penggalangan dana. Dana. Seperti itu. Jadi itu yang bisa Sobat Pojok Banua lakukan ketika ingin mengajukan gugatan ke MK. Jadi biayanya sebenarnya adalah untuk lebih ke operasional. Personal. Fotokopi gitu, transport ke Jakarta, misalnya karena MK itu posisinya di Jakarta, di ibu kota. Nah, selain itu juga misalnya kan pengacara nih, masyarakat ingin ada gugatan apapun itu ke MK, menghubungi pengacara, misalnya Pusat Bantuan Hukum seperti BPH, Gana, Keadilan, itu pro bono misalnya gitu. Nah, ini yang perlu dijelasin ke masyarakat, pro bono itu apa sih gitu ya? Misalkan dari Bang. Siap. Sebenarnya kita
kalau kita sebagai Pusat Bantuan Hukum Ghana Keadilan Pramudita, sebenarnya kan kita visinya tuh juga kita kan ada di situ Perbuno. Ya. Sebenarnya terbuka bagi masyarakat siapapun, jika apalagi kan ini kan permasalahan atau bahasanya kalau pengacara itu adalah penegak hukum. Artinya kalau ada misalkan masyarakat dirugikan apapun itu masuk ke kami, misalkan perlu bantuan atau kami bantu. Perbuno itu apa sih? Perbuno itu bantuan hukum secara gratis. Nah, gratis. Nah, artinya kami sendiri yang mengeluarkan biaya bahasanya. Nah, gitu, Bang. Itu yang pro bono. Iya, betul. Ya. Bahkan untuk KMK pun juga iya, bisa ya. betul, bisa, ya. Tapi itu tadi tetap perlu biaya. Iya, betul. Iya. Baik, demikian Sobat Pojok Banar, untuk di awal ini mungkin cukup jelas ya. Kita menjelaskan bagaimana kebutuhan biaya ketika ingin mengajukan gugatan ke MK. Jadi kemarin itu juga sempat masuk ke redaksi kami di Pojok Benua, biayanya buat apa gitu kan. Nah ini sudah cukup jelas gitu. Oke, kita akan terus ngobrol-ngobrol dengan PBH Ghana Keadilan Pramudita di Ngobrol Depan Balai Kota. Tetap bersama kami di sini, Pojok Benua TV. Ngobrol Depan Balai Kota bersama saya Andi Arfian, dan hari ini Sobat Pojok Benua kita masih ngobrol bersama abang-abang dari Pusat Bantuan Hukum Ghana Keadilan Pramudita, dan tadi kita juga udah ngobrolin tentang bagaimana biaya yang diperlukan untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya bukan untuk membayar persidangannya, tapi biaya operasional gitu ya. Betul. Nah, kita bicara lagi tentang MK-nya nih. Jadi kabarnya, jadi setiap keputusan yang sudah diputuskan oleh MK itu tidak boleh digugat lagi. Betul. Bisa dijelaskan lebih Ya, ini, siap. Bang Ya, Yanto? ya, siap. Sebenarnya putusan MK itu baik itu wali kota mengajukan permohonan, baik itu gubernur, baik itu siapapun itu sebagai warga negara yang memasukkan permohonan kepada MK, itu kan sebenarnya makanya dikatakan kalau misalkan berdasarkan pasal 157 ayat 9. Putusan MK itu kan ada dua. Yang pertama itu final. Nah, tadi ketahui nih final dan mengikat. Nah, yang mengikat ini mau kada mau hasil putusan itu maka kita harus menerima. Karena kan sebagai warga negara itu harus menerima hasil putusan MK tersebut, karena lembaga negara yang tertinggi adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, artinya pihak-pihak baik itu termohon, baik pemohon atau termohon itu harus menerima hasil putusan tersebut. Nah, itu berdasarkan pasal 157 ayat 9. Nah, karena putusannya final dan mengikat gitu, Bang. Final dan mengikat. Betul. Jadi, katakanlah kasus yang sedang ramai di Banjarbaru, sengketa Pilwali 2024 ini. MK memutuskan bahwa salah satunya misalnya harus PSU. Berarti ya sudah PSU. Iya, betul. Pemilihan suara. Iya, betul. Ya, gitu ya. Misalnya MK memutuskan tidak ada pelanggaran, ini tetap salah satu calon dilantik. Ya, tetap. Berarti betul. itu tidak bisa digugat lagi, dan masyarakat harus legowo. Iya, betul. Sebenarnya kan di situ kan kalau putusan MK itu kan tentu MK itu memutuskan berdasarkan dasar bukti, bukti dan keterangan para pihak. Begitu. Nah, ya, artinya jelas buktinya di situ. Jadi misalnya undang-undang pun misalnya walaupun sudah digodok bertahun-tahun, akhirnya kemudian disahkan tapi kemudian digugat dan MK memutuskan bahwa undang-undang itu harus dicabut atau diubah misalnya, ya harus diikuti oleh pemerintah ya. Tentu ada tahap-tahapnya, Bang. Ada tahapnya, betul. Oke. Baik, cukup jelas kawan-kawan Sobat Pojok Benua. Nah, ini kita bicara tentang PBH, Pusat Bantuan Hukum Ghana Keadilan Pramudita. Tak kenal maka tak sayang. Siap. Nah, ini bisa dijelaskan nggak sih apa sih visi apa itu PBH Ghana Keadilan Pramudita, kemudian visi dan misinya, lalu untuk apa PBH ini dibentuk begitu, Pusat Bantuan Hukum Ghana Keadilan ini? Izin, Bang. Sebenarnya gini, sebenarnya kalau PBH ini kan Banjarbaru ini kan sekarang ini kan ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Ya. Yang mana kita lihat di mana-mana kita lihat itu ada kantor pengacara. Ya. Artinya PBH itu jarang ada dilihat, Bang, kalau di jajahan itu. Artinya kalau lembaga bantuan hukum itu yang khususnya kami, ini kami menangani ini banyak perkara-perkara yang perbunuh juga, Bang. Nah, jadi dengan adanya itu kami adalah makanya visi dan misi dari kami PBH itu adalah membantu masyarakat, baik itu permasalahan, bukan hanya permasalahan hukum. Nah, artinya bantuan hukum. Artinya mengedukasi masyarakat juga. Visi dan misi kami itu mengedukasi. Maksudnya mengedukasi itu dengan cara apa? Tentu kami misalkan topik yang trending zaman sekarang ini apa?
misalkan tentang sekarang ada permasalahan kayak di TPTP, misalkan khususnya di Kalimantan Selatan, ini ada misalkan kayak pinjaman online. Nah, tiba-tiba yang lain-lain lagi mengenai misalkan tentang macam-macam, pokoknya perkara yang menarik yang ada khususnya di Kalimantan Selatan. Yang bagaimana masyarakat itu perlu hukum. Artinya konsultasi kami dipersilakan. Artinya kami menangani pun kami dari PLBH ini kami ada juga yang perbunuh tadi Bang. Nah, jadi visi kami itu adalah menegakkan hukum juga membantu masyarakat. Sehingga kami mendampingi masyarakat. Ya, artinya sehingga ada di sini kami kantor hukum, membuka kantor hukum adalah PLBH. Gitu Bang. Begitu ya. Jadi tadi boleh pro bono ya. Ya, betul Bang. Bisa, kan bisa. Misalnya nih masyarakat ingin menjadi kan PBH Gana Keadilan sebagai penasihat hukum, apa yang harus dilakukan oleh warga Banjarbaru misalnya? Sebenarnya gini, yang pastinya kalau yang pertama kan kalau misalkan anggap aja misalkan biasanya kan konsultasi Bang. Konsultasi ke kantor kami di Jalan Kurnia, biasanya itu datang masyarakat perlu bantuannya seperti ini. Tentunya perkenalkan diri dulu. Nah, habis itu permasalahannya apa? Habis itu nanti menjelaskan kronologisnya, terus kami apa solusi yang kami tawarkan. Tentunya KTP-nya ya kan, kita buatkan sekuasanya juga. Nah, habis itu langkah-langkahnya ketika misalkan ini perlu misalkan dia tuh menyepakati misalkan ini perlu kita tangani, perkara ini tidak ada pakai pengacara lain mendampingi, kan kadang-kadang masyarakat salah paham Bang. Kadang-kadang ini dia tuh pakai pengacara lain juga, tapi kurang memuaskan. Datanglah ke kami. Ditanya, ternyata ada menangani pengacara juga. Kata saya nggak bisa. Yang pasti dulu dicabut kuasa dulu di sana. Kalau memang ada bantuan kami. Karena kan kami ada kuditika juga. Nah, artinya tahapnya itu dulu. Selesaikanlah sama yang pengacara lain ketika kami masuk ke kami. Sehingga kami bisa bergerak. Nah, apa yang langkah kami yang kami tawarkan, yang kami berikan. Nah, akan tetapi satu hal sini sebagai pengacara. Sebagai pengacara, itu satu perkara apapun, sekecil apapun, kami tidak bisa meyakinkan perkara ini bisa selesai 100%. Dan bisa dimenangkan. Nah, artinya kami akan tetapi siapapun itu pengacaranya, kami membantu semaksimal mungkin. Nah, walaupun bukti-buktinya itu kuat, tidak bisa kami menjamin 100% perkara itu dimenangkan. Gitu loh. Itu sih Bang. Ya, berarti itu tadi prosedurnya ya. Kemana alamatnya? Bisa disebutkan nih. Jadi alamatnya adalah Jalan Kurnia. Atau kalau Jalan Ayani itu kan ada di depan Alpala itu ada Alfamart. Jadi ada situ ada Jalan Kurnia masuk sekitar 200 meter. Nah, di situ ada tulisannya tuh palang tuh. Kantor PBH Gana Keadilan Permodita di Jalan Kurnia. Di Landesan Ulen. Iya, Landesan Ulen, betul di Golop. Ya, lebih dasarnya Golop kan. Kalau di Banjarbaru ini Kalimantan Selatan tuh pasti terkenal tuh Golop misalnya. Nah, apa Golop tuh pasti situ tahu dia kan. Dan di sini juga Sobat Pojok Banua, PBH Gana Keadilan ini juga sudah bekerja sama dengan kami pojokbanua.com. Terkait hal ini juga nantinya kita akan ada edukasi ringan. Betul, edukasi hukum juga. Edukasi hukum itu yang perlu Bang. Salah satunya menarik tadi tentang pinjol ya. Iya, betul. Itu kan banyak terjadi di masyarakat Bang. Banyak itu sekarang pinjaman online. Kalau saya tidak salah pinjol itu juga tidak boleh melakukan tagihan ke rumah. Betul. Ada prosedurnya. Bang Satrio mungkin. Karena kalau pinjol itu tidak boleh menagihkan di rumah. Karena dia tidak ada agunan. Betul. Tidak ada agunan, jadi tidak ada eksekusi, namanya eksekusi, tidak ada. Nah, ketika nanti misalkan dari pihak pinjol ini melakukan intimidasi atau pengancaman melalui WA segala macam, itu bisa dilaporkan. Bisa dilaporkan ya, kepada pihak kepolisian. Ya, betul. Misalnya ada kata-kata kasar gitu ya, dianggap gitu ya. Dianggap mengintimidasi atau apa ya, mengancam ya, yang merasa kita tidak tenang, itu bisa polisi berhak menindak gitu. Berdasarkan aturan OJK juga, misalnya ini kita dari MK ke pinjol nih, menarik Sobat Pojok Banua. Tadi misalnya di aturan OJK bahwa pinjol itu pun juga tagihannya maksimal jam 9. Betul. Kalau ada yang lewat itu juga boleh diadukan karena mengganggu misalnya. Boleh, bisa. Boleh. Menarik. Dan satu lagi mungkin saya menambahkan, tadi berkaitan dengan pinjol, mungkin yang sering terjadi di masyarakat ini tentang penarikan debt collector motor. Biasanya. Unitnya diambil. Iya, unitnya diambil. Boleh atau tidak? Nah silakan. Jadi begini, misalkan masyarakat mencicil motornya,
Terus pada saat itu dia mengalami down usaha, misalkan. Nah, akhirnya dia terlambat membayar. Pasti persepsi masyarakat, stigma masyarakat, wah motor saya bakalan ditarik nih, disita oleh oknum DC dari pembiayaan. Nah, ini saya pastikan tidak akan bisa, Pak. Tidak boleh. Karena menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019 itu mengatakan bahwa perusahaan pembiayaan tidak boleh mengeksekusi terkecuali dia mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dulu, ke PN dulu mengajukan gugatan eksekusi, atau si debitur ini menyerahkan dengan sukarela dan menyadari bahwa dia memang wan prestasi. Ya, itu. Selagi debitur tidak menyerahkan secara sukarela, perusahaan pembiayaan atau debt collector tidak boleh mengeksekusi. Penyitaan mengambil punit. Mengeksekusi aja tidak boleh, apalagi merampas. Itu pidananya jelas, Pak. Pidananya sudah jelas. Berarti itu pun juga kalau dari pembiayaan diisinya segala, kalau ingin mengajukan tadi ke pengadilan karena nasabahnya wan prestasi, itu pun juga gugatannya perdata ya, bukan? Betul. Pidana. Nah, terkait ini tarik setelah kita bicara masih terkait dengan MK, ini putusan MK juga. Ternyata debt collector datang dengan ancaman, mengancam gitu, itu juga tidak boleh ya? Iya, betul. Ancaman nggak boleh. Ya, karena kan gini, sebenarnya pinjaman online itu adalah orang per orang. Artinya kan hubungan perdata. Kalau hanya misalkan pengancaman diri sendiri, otomatis kan mengalih ke pidana. Nah, otomatis pidana itu kan berbicara hak seseorang. Apalagi misalkan mengenai debitur tadi sudah jalan 2 tahun, 3 tahun. Langsung tiba-tiba datang dengan intimidasi dengan bentuk cheatnya, langsung tiba-tiba menarik. Dengan cara paksa, sedangkan orang yang bersangkutan, kreditor itu nggak mau menyerahkan. Langsung paksaan di situ. Nah, otomatis kan masa mengabaikan yang unsur pidananya. Nah, artinya kan itu bukan perdata. Artinya bisa diselesaikan dengan baik-baik dulu. Gimana pertanggungjawabannya? Bagaimana pendekatan persuasifnya? Nah, ini kan sama-sama punya hak di sini, hak dan kewajiban. Artinya sama-sama menghargai hukum itu. Harus adil di sini. Nah, gitu itu. Oke, ini menarik. Jadi nanti teman-teman sobat Pojok Banua akan ada banyak hal yang kita akan ngobrolin tentang masalah hukum yang sangat dekat dengan kita, dengan ya selama ini kita nggak tahu. Salah satunya tadi adalah pinjol. Siap. Nah, ini untuk sobat Pojok Banua terus pantau website kami pojokbanua.com dan juga begitu semua channel medsos kami, dan nanti kita akan terus ngobrolin lagi dengan PBH Gana Keadilan. Nah, ini yang terakhir nih, PBH Gana Keadilan. Selama ini yang terbaru nih, kasus yang sedang ditangani oleh PBH Gana Keadilan nih, yang lagi rame apa nih? Sebenarnya gini, Bang. Sebenarnya perkara yang kita tangani itu bermacam-macam. Apalagi khususnya Banjarbaru ini adalah sekarang ini pusatnya ekonomi, pusatnya ibu kota provinsi. Yang pertama kita tangani juga ada perkara, ada tipikor juga. Habis itu ada pencurian ada juga, penyerubutan juga ada. Bahkan ada juga oknum dari pihak sekolah itu ada tidak memphk suatu memphk guru yang sudah mengajar puluhan tahun, bahkan hampir 13 tahun hingga dibayar haknya. Nah, itu juga ada proses. Nah, akan tetapi kita tidak menyebutkan karena kan ini hak dari satu klien kan. Akan tetapi memang perkara yang kita tangani banyak. Nah, gitu, Bang. Alhamdulillah sudah jalan banyak sudah kan. Gitu. Baik, itu ya sudah. Jadi nanti di akhir program ini kami akan cantumkan alamat PBH Gana Keadilan, juga kemana sobat Pojok Banua ingin menghubungi misalnya ya, itu bantuan yang berkaitan dengan hukum, butuh syarat gitu, pendampingan, silakan nanti berhubungan dengan PBH Gana Keadilan. Di akhir acara kita akan tampilkan alamat lengkapnya. Nah, terakhir Bang Satrio dan Bang Yanto, pesan untuk masyarakat yang berkaitan dengan hukum. Jadi gini, negara kita adalah negara hukum. Nah, apapun itu kita tidak bisa main hakim sendiri. Artinya taat kepada hukum. Siapapun itu,
makanya kan kadang-kadang di masyarakat itu hukum adalah tumpul ke bawah. Ya lo tajam ke atas. No viral no. Iya betul itu biasanya tuh. Akan tetapi sebenarnya hukum itu sebenarnya berlaku bagi siapapun. Ya. Ketika orang itu melakukan kesalahan, tidak mungkin kabel dihukum, asalkan bisa membuktikan. Ya. Nah itu, Iya. nah itu sih bang. Jadi siapapun itu, sebenarnya kalau kita sebagai praktisi hukum ataupun pengacara ataupun lembaga hukum lainnya, itu sebagai warga negara kita adalah kita bersama-sama, kita saling mengingatkan dalam segi peraturan dari kesalahan tindakan dalam segi hukum. Karena hukum pun bukan nanti bersifat harus seperti ini, karena kan ada beberapa aspek, aspek kemanfaatan, aspek penegakan hukum, aspek sosial. Jangan sampai penegakan hukum itu langsung untuk para penegakannya, hingga memandang aspek kemanfaatannya dan sosialnya. Itu kadang-kadang banyak di masyarakat terjadi itu bang. Nah, akan tetapi kami dari PBH atau Pusat Bantuan Hukum Gana Keadilan Pramudita, kami akan membantu masyarakat, yang mana makanya kita sebelum masuk itu tadi kita bicara dulu. Nah, kita jelaskan juga, misalkan kita maju ke jadi kita kesalahan ini di mana, titik poinnya di mana, permasalahannya di mana, penyelesaiannya juga gimana. Nah, mungkin itu sih bang. Nah, mungkin terima kasih itu bang. Baik, kalau dari Bang Satrio. Jadi kesimpulannya adalah kita hadir di PBH Gana Keadilan Pramudita ini hadir di Banjarbaru untuk membantu masyarakat, baik itu yang mampu maupun tidak mampu, baik yang profesional maupun pro bono. Begitu. Kami akan membantu semaksimal mungkin untuk masyarakat yang mencari keadilan. Itu saja. Baik, demikian. Terima kasih Bang Satrio dan Bang Yanto. Sobat Pojok Banua, ya ada satu istilah dalam hukum itu adalah presumptio iures de iure. Bahwa semua orang itu dianggap tahu masalah hukum, walaupun hukumnya tidak pernah disosialisasikan, gitu ya. Itu sebabnya, makanya terus pantau pojokbanua.com, kita akan ngobrolin berbagai macam tentang hukum yang sangat dekat dengan kita, bersama PBH Gana Keadilan Pramudita. Saya Andi Arumyat, mengucapkan terima kasih di Ngobrol Depan Balai Kota hari ini. Terus simak Ngobrol Depan Balai Kota bersama kami Pojok Banua TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.